Kita lanjut lagi. Rangkuman tidak perlu lah ya. Pendekatan interdisiplin. Bisa dibaca? Interdisiplin lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial. Dan ini beda dengan mono. Mono satu, inter itu keroyokan. Ya, mono itu satu ilmu untuk satu ini, mono itu dari segala macam penjuru untuk ke satu. Nah, ini nanti akan mendapatkan mata kuliah pembelajaran IPS terpadu di semester. Ke materi selanjutnya ya, atau materi kedua daripada peta konsep, yaitu interdisipliner. Nah, materi ini lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial. Seperti di tengah, anggaplah ini tentang penduduk ya. Jadi dari pelajaran IPS itu dari geografinya seperti apa terhadap penduduk, sejarah bagaimana, ekonomi bagaimana, antro, sosio, dan politik. Ya, itu semua merujuk kepada kependudukan. Jadi di sini dilihat misalkan geografi, yaitu mata pencarian distribusi perkembangan, tentang bagaimana pola pendudukan di sana. Terus juga sejarah tentang kebijaksanaan, kewajiban, dan tekanan. Ya, itu bagaimana. Nanti dilihat nih, misalkan dalam pembelajaran sejarah, pola pemetaan penduduk itu kan berbeda-beda. Biasanya suatu suku ketika datang ke suatu daerah, mereka akan membentuk koloninya sendiri. Benar begitu. Misalkan ada di sini yang ini kan kita tinggal di Provinsi Lampung. Ketika kita berada di daerah tertentu, ya biasanya ada blok atau suku-suku yang ngeblok. Misalkan Jawa, di sini ada blok Jawa, di sini ada blok Bali, di sana ada blok lain. Nah, biasanya seperti itu, dan itu memang tidak bisa dipisahkan dari kependudukan. Ya, jadi kalau interdisipliner ini adalah membahas atau mengkaji tentang dari beragam ilmu menjadi satu. Nah, kita masuk lagi ke pendekatan cross disipliner. Nah, pendekatan ini yang agak sedikit beda ya. Nah, di mana merupakan perluasan dan pengembangan dari kajian IPS. Jadi dari tadi yang pertama terpisah, menyatu, dikembangkan. Ya, dikembangkan lagi. Untuk apa, kegunaannya bagaimana, pelaksananya seperti apa, tahapannya bagaimana, terutama untuk membekali peserta didik. Ya, nah ini bisa dibaca. Nah, oke, kita lanjut lagi ke yang terakhir, yaitu pendekatan pradisipliner. Nah, pendekatan ini diartikan sebagai penyajian materi dengan contoh pembelajaran IPS yang hanya dipadu dari berbagai disiplin ilmu yang bentuk penyederhanaan daripada konsep-konsep. Nah, kalau pradisipliner tadi itu membahas dari misalkan gini, ini ilmu politik, sejarah, di sini ekonomi, di sini geografi, di sini sosio. Nah, ini kemudian dipilih lagi materi-materi yang akan sesuai di sini nanti. Ya, kalau tadi dia semuanya dirangkul, pokoknya jadi. Kalau ini masih dipilah-pilah lagi dari course disipliner ini, dari pradisipliner. Kalau course tadi kan semuanya diambil. Nah, kalau pra masih dipilih lagi. Kira-kira mana sih yang masuk dalam struktur yang sesuai? Oke, sampai tahap ini saya akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, ya. Atau sekarang ada berapa nih yang hadir ya? Kurang lebih 9 ya, berarti ada 3 kelompok kecil. Nah, di sini kalian akan membahas tentang interdisipliner dan monodisipliner. Ini tentang course, dan ini tentang pradisipliner. Oke, silakan berembuk ya, berembuk. Kita akan nanti hasilnya tinggal dipaparkan ya. Oke, silakan diputar saja. Oke, sini bisa searching Google. Nanti sampaikan gagasan ya atau pemikirannya tentang apa sih yang dimaksud dengan mono, inter, cross, dan pra ya, disipliner. Nanti masing-masing ketua kelompoknya akan menyampaikan daripada ide yang sudah didapatkan.
Ini tentang cross, ini tentang mono inter, sana tentang perannya ya. Yang kelompok ketiga tentang peran. Waktu saya beri 5 menit ya. Sudah dapat idenya? Nah, ide itu yang kalian ketahui tentang apa yang sudah saya sajikan. Jadi kan hanya sebagai kilasan, kemudian dijadikan kelompok, kemudian kalian kaji, oh ternyata ini cross itu adalah pendekatan yang seperti apa, seperti itu. Ya. Bisa dari gambar, kalau menemukan gambar atau menemukan konsep-konsep, ada yang bisa dari artikel, atau ada yang bisa lihat dari buku. Sudah? Oke, gimana? Sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan yang mau maju duluan. 3 orang, kelompoknya. Ya, diangkat, diangkat. Oke, siapa yang mau bicara? Ya, silakan. Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pendekatan monodisipliner dan juga interdisipliner. Jadi yang pertama kami akan menjelaskan tentang apa itu pendekatan monodisipliner. Jadi pendekatan monodisipliner ini adalah pendekatan yang menggunakan satu disiplin ilmu, jadi tidak menggunakan cabang-cabang ilmu lainnya, jadi fokusnya cuma satu. Misalnya kami mengambil satu disiplin ilmu yaitu sejarah gitu. Nah, jadi misalnya kita dalam pembelajaran itu fokus terhadap sejarah, bisa misalnya kita mempelajari tentang sejarah Provinsi Lampung, kita bisa mengaitkannya melakukan penugasan misalnya ke museum gitu, terus diberi penugasan peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Lampung. Jadi begitu teman-teman pendekatan monodisipliner itu. Jadi kita hanya fokus dengan satu disiplin ilmu. Sedangkan jika pendekatan interdisipliner itu menggunakan lebih dari satu cabang disiplin ilmu. Misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yoga mengenai penduduk. Nah, jadi dalam menjelaskan materi tentang penduduk ini bisa menggunakan beberapa cabang disiplin ilmu, diantaranya tadi ada politik, ada geografi, ada sejarah, ada ekonomi, dan juga sosiologi. Jadi dari materi penduduk ini kita bisa menjelaskan tentang, kalau misalnya dari geografinya kita bisa menjelaskan tentang mata pencahariannya, misalnya mereka ada penduduk dataran tinggi atau dataran rendah, kita bisa mengaitkan hal tersebut. Nah, kemudian dari politiknya kita bisa mengambil tentang perkembangan dan pertumbuhan politik di penduduk tersebut. Misalnya kalau dari ekonomi kita bisa mengaitkan materi penduduk itu dengan penghasilan, dengan mata pencaharian. Terus kalau untuk sejarahnya kita bisa mengaitkan sesuai sejarah dari penduduk tersebut gitu Pak, yang bisa saya sampaikan. Oke, beri aplaus untuk kawan yang sudah maju. Silakan, kelompok mana lagi mau maju? Cross ya. Yuk, silakan. Sementara bangku kelompoknya digunakan dulu yang lain ya. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran cross disipliner. Jadi metode pembelajaran cross disipliner ini adalah pembelajaran lintas disiplin yang mana itu mengacu pada pendekatan berbagai disiplin atau berbagai bidang ilmu pengetahuan yang digabungkan untuk membahas suatu topik masalah. Nah, untuk tujuannya sendiri itu mengembangkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan komprehensif serta memfasilitasi suatu pemecahan masalah yang kreatif dan juga inovatif. Jadi ada berbagai bidang
disiplin ilmu itu dijadikan satu untuk membahas suatu topik masalah. Nah, contohnya nih, siswa itu diberikan tugas untuk memecahkan masalah nyata yang melibatkan berbagai aspek. Nah, seperti contohnya aspek sosial, lingkungan, ekonomi. Nah, itu mereka perlu menggabungkan pengetahuan sosial, ilmu sosial, ekonomi, dan juga ilmu lingkungan untuk menyusun solusi dari permasalahan yang diberikan seperti itu. Oke, menarik. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya sudah siap? Oke, silakan. Nih, kelompok ketiga ya, tentang pradisipliner ya. Siapa yang mau menyampaikan? Siapa? Oke, silakan. Sudah, ya. Metode pra adalah sebuah pendekatan yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengenai budaya atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikarenakan adanya kritik bahwa masyarakat hanya diperlakukan sebagai objek bukan subjek. Pra merupakan penerapan pemikiran, pendekatan, dan metode antropologi, terutama menyangkut konsep mengenai pembelajaran yang fleksibel di lapangan. Misal, nilai pendekatan, pembedaan cara pandang etik atau emik, pandang anggota komunitas, serta validasi dari pengetahuan lokal. Contoh dari pra ini adalah pengumpulan data sekunder. Sumber informasi sekunder dalam penanganan bencana sosial dapat berupa dokumen rancangan atau pembangunan mencegah desa. Oke, terima kasih ya. Oke, menarik. Silakan duduk kembali. Bangkunya diangkat. Mau duduk di mana nanti bangkunya nggak diangkat? Oke, jadi dari sini bisa diartikan ya bahwa pendekatan pembelajaran IPS dari monodisiplin, interdisiplin, cross disiplin, dan pradisipliner itu memiliki tupoksinya masing-masing ya, terutama dalam membangun bagaimana sih pembelajaran IPS itu. Jadi dilihat dari banyaknya daripada rumpun ilmu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya mengenai metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran ini apa aja sih? Oke, kita akan lihat di sini. Diskusi tadi sudah dijabarkan di awal sekali ya. Di peta konsep demonstrasi. Apa demonstrasi? Ada yang tahu? Demonstrasi? Ya seperti yang saya ucapkan sekarang. Ini sedang melakukan demonstrasi atau mereka ulang apa yang sudah dikerjakan kemudian dipresentasikan, itu namanya demonstrasi. Lanjut, ceramah seperti yang sudah dilakukan ya. Metode tanya jawab seperti yang saya tanya, saya ulas kan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda ini, ya kan? Nah, itu sebenarnya untuk memancing saudara untuk melakukan tanya jawab, dan ini penting ketika melakukan pembelajaran di kelas. Ya, gimana cara kita membuat siswa itu tertarik, bagaimana cara kita untuk memancing dia bertanya, itu menjadi penting. Ya, untuk menjadi pembelajaran itu lebih efektif. Diskusi tadi sudah ya. Nah, setidaknya kalian sudah mengetahui apa aja yang diberikan, dan ini ada beberapa tugas juga yang termasuk. Nah, kemudian dari ke-7 ini ada juga yang terakhir ya, yaitu tentang bermain peran, simulasi, dan sosiodrama. Ini untuk pembelajaran SD, terutama IPS, konteksnya misalkan saya tarik lagi kepada pembelajaran sejarah, bukan promosi ya. Pembelajaran ekonomi juga bisa. Kalau sejarah kan bisa main peran, ada yang menjadi Soekarno, ada yang menjadi ini, menjadi itu, ya kan? Dan ada yang dibarengi dengan kostum, dengan budaya, misalkan tentang tradisi A, B, C, D, E, ya, yang ada di Lampung ini bisa kita gunakan untuk bermain. Jadi membuat pembelajaran itu jadi lebih efektif. Nah, dari ke-7 ini sebenarnya merujuk pada ini, yaitu menarik perhatian siswa. Sebenarnya metode pembelajaran itu disiapkan tuh untuk ini. Bagaimana sih menarik perhatian siswa, dan ini menjadi gambaran awal gimana cara setelah lulus nanti, setelah selesai kuliah, insya Allah masuk dalam dunia kerja, dan kalian harus seperti apa, ini akan terlihat di sini. Oke, mungkin suaranya tidak terlalu jelas, tapi tangkap maknanya aja ya.
sebentar. Cut dulu. Akan simak video berikut tentang bagaimana menarik perhatian siswa, terutama siswa kelas 1 dasar ya. Dan ini akan disampaikan atau bagaimana tips dan triknya ke sekolah tuh harus berpakaian rapikah atau tidak, dan nanti bagaimana instruksinya di dalam kelas. Kita simak secara menyeluruh dulu videonya. Nah, ini ada di kondisi suatu pembelajaran di kelas ya, secara tidak langsung mungkin waktu itu sudah pernah mengalami masanya di mana guru datang dengan berpakaian tidak rapi, menggunakan sendal, baju keluar, dan suaranya tidak lantang dan tidak tegas. Ya, itulah menyebabkan atau mengakibatkan kondisi pembelajaran kelas dan seperti itu. Ketika diberi reaksi tepuk tangan, itu kan reaksi untuk menarik perhatian ya. Seperti saya kan gini, nah pada nengok kan. Nah, itu sebenarnya kan untuk memancing. Tapi bagaimana kondisi di kelas? Ternyata masih sama aja. Beda ya level mahasiswa dengan siswa sekolah dasar. Walaupun nanti kita akan mengajar di tingkat sekolah dasar. Nah, setidaknya ini menjadi perhatian yang menarik. Oke. Sampai sini. Apa kiranya yang tanggapan Anda lah mengenai video berikut? Ini ketika guru datang lagi ya. Tadi yang tidak ya, yang tidak rapi, dan sekarang yang rapi, dan lihat bagaimana reaksi siswa di kelas. Nanti setelah ini baru saya akan kasih pertanyaan. Nah, itu bagian sudah rapi, mengajak interaksi, mengajak berbicara, terutama materi pelajaran, terus mengajakkan untuk bertanya. Ini kan bertanya kan tentang materi yang sebelum itu, sebenarnya baru bagus itu. Ya, kita sebelum siswa belajar itu kan kita tanya dulu minggu lalu bagaimana pelajaran tentang apa. Itu melatih untuk apa? Melatih siswa untuk mengingat. Dengan begitu siswa akan secara tidak langsung akan mengangkat tangan. Saya tahu materi ini. Nah, guru akan kemudian melakukan pendekatan. Itu secara tidak langsung menggambarkan, mengekspresikan bagaimana pembelajaran guru dulu di sekolah. Pernah mengalami ini? Atau guru datang duduk diam, ngajar cuap-cuap, selesai? Pernah kan? Nah, itu. Nah, guru juga harus menarik ya, harus membawa media nyata. Jadi dia tidak hanya bicara, oh saya dulu ke Candi Borobudur begini ya. Siswa nggak tahu bagaimana bentuk candinya. Ya, jadi harus dibawakan kepada medianya. Oh ini bentuknya. Seperti ini kan lagi mengajarkan matematika. Ya, tentang buah, ada jumlah 3 ditambah 2 dengan berapa, dengan buahnya, dan nyatanya memang ada di tangan ya. Kemudian batu baterai juga. Nah, ini kan ada tulisannya ya, siswa bla 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 bla. Nanti silakan bisa dicari di YouTube, nanti linknya akan saya bagikan ketika akhir belajar ya. Nanti kemudian akan ada tugas di situ. Oke. Nah, sebentar lagi videonya akan berakhir. Oke, sudah berakhir. Coba berikan ulasan Anda atau tanggapan Anda terkait materi yang di atas. Silakan. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Aryani Krisanti. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai video tersebut. Menurut saya dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa kesiapan seorang guru itu sangat berpengaruh terhadap partisipasi peserta didiknya. Jadi jika guru tersebut itu udah siap dari media, strategi, konsep, dan juga penampilan, nah itu akan mempengaruhi partisipasi peserta didik. Nah, menurut saya seperti itu. Oke, menarik ya. Itu menjadi modal awal ya. Menjadi pendidik itu tidak hanya datang dalam kondisi yang tidak prima ya. Itu menjadi penting ya. Ibaratnya pakaian harus rapi setidaknya. Enggak pakaian enggak ini dikancing, ini enggak celana kedodoran ya. Itu menjadi perhatian siswa juga. Gurunya enggak disiplin tapi ngomongin orang harus disiplin. Berarti kan tidak memberikan contoh yang real, nyata ya. Sementara masih siswa sekolah dasar itu adalah masih dalam proses belajar mencontoh. Oke, ada yang bisa memberi ini tanggapan, usulan atau usul atau lain sebagainya terkait ini?
materi yang sudah disampaikan? Atau saran? Bagaimana harus menjadi guru yang seperti apa, seperti itu? Ayo. Tanggapan sudah, plus usulan juga, ya kan? Nah kemudian solusi untuk kedepannya seperti apa? Harus menjadi, kita harus bagaimana? Kalian kan menjadi calon guru, ya kan? Membangun pembelajaran interaktif itu harus seperti apa? Ya. Jadi terkait tadi sarannya, jadi ketika guru datang itu kan tadi guru itu dia langsung gitu aja ya. Iya. Ketika siswanya sedang mengobrol, kita mungkin guru bisa mengucapkan salam, kemudian menanyakan selamat pagi anak-anak dan sebagainya. Kemudian perlunya media tadi seperti yang sudah dikatakan adik-adik, perlunya adanya media pembelajaran karena di situ ketika siswa hanya mendengarkan seorang guru itu kan jenuh juga kan, karena tidak menarik perhatian siswa. Nah jadi perlu adanya kesiapan dari media pembelajaran, di mana media pembelajaran itu yang mana disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan guru gitu. Jadi perlunya ada kesiapan media dari media pembelajaran dari guru. Kemudian lagi cukup itu ya. cukup itu. Oke, menarik ya. Dan itu semua yang disampaikan dua kawannya benar. Jadi 3 pertanyaan sekaligus sudah terjawab. Ya daripada pertanyaan, tanggapan, usulan dan saran harus seperti apa yang harus diberikan biar pembelajaran itu menarik. Berarti materi ini sudah sedikit meresap ya. Bagus, menjadi salah satu modal. Jangan besok lupa ya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, faktor yang mendukung metode pembelajaran ini juga penting. Ya, pembelajaran di kelas itu juga ada faktor pendukungnya selain metode. Ini saya pisahkan memang daripada peta konsep karena ini hanya pendukung. Jadi gimana sih untuk membangun metode pembelajaran juga harus ada dukungan. Ya kan? Nah, dukungannya apa aja? Kita akan simak. Pertama dari tujuan. Tujuan itu apa yang dimaksud dengan tujuan? Benar, tujuan pembelajaran atau CP ya. Nah, capaian pembelajaran ya atau tujuan pembelajaran itu sama aja sebenarnya, cuma berubah nama saja. Dan itu menjadi penting. Oke, jadi apa yang diharapkan, ya kan? Nah, selanjutnya ada lagi pengalaman dan kepribadian daripada narasumber. Pengalaman itu seperti saya, ya, yang sedang menyampaikan aspirasi, dan begitu pun ketika kalian sudah selesai nanti mengajar di kelas, kalian akan melakukan hal ini juga, ya. Lanjut, ada jenis pokok bahasan. Jenis pokok bahasan itu apa? Materi yang disampaikan. Mungkin hari ini kita belajar ini, besok mungkin belajar lain lagi, besok lain lagi, begitu ya. Nah, lanjut. Jumlah peserta. Semakin banyakkah, apakah semakin efektif? Semakin dikit atau semakin efektif? Atau secara sedang pembelajaran efektif? Jadi gimana? Pembelajaran efektif gimana? Siswanya sedikit, siswanya banyak, atau siswa sedang? Siswa sedang. Nah, misalnya siswa sedang itu kategorinya berapa? Biasanya di SD ada berapa jumlah siswanya? Paling standarnya ada berapa? 20 standarnya untuk SD. 20 sampai 30. Kalau lebih sedikit berarti pembelajarannya gimana? Baik nggak? Kurang efektif. Kurang efektifnya dari apa? Sebenarnya itu izin menyampaikan. Ya, silakan. Untuk terkait pembelajaran efektif atau tidak efektifnya itu sebenarnya tergantung dari gurunya juga. Ya. Nah, sebenarnya untuk murid yang banyak itu bagaimana ketika guru itu mempersiapkan metode pembelajarannya. Oke. Metode pembelajaran yang memang sesuai dengan materi yang akan dibahas, kemudian jumlah pesertanya itu. Gitu. Jadi itu tadi terkait pada metode pembelajarannya. Bagaimana guru mempersiapkan metode pembelajarannya. Oke, benar. Guru mempersiapkan metode pembelajaran yang hanya tidak melihat berapa pesertanya, kemudian tidak melihat hal-hal yang mendukung itu tadi, ya sama saja tidak ada koneksi ya. Oke. Jadi, benar juga. Setuju, saya sepakat. Memang jumlah peserta dengan metode yang digunakan tuh harus sama ya. Jadi peserta sedikit juga membuat guru kerepotan, peserta banyak juga guru jadi kerepotan. Bagaimana guru itu mengontrol siswanya? Jumlah sedikit memang lebih mudah. Tapi kalau untuk kayak tim project atau tim diskusi akan berkurang.
Kenapa? Karena setiap manusia itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Ya, kita tidak bisa menyudutkan bahwa satu pemikiran siswa itu harus sama dengan apa yang kita mau. Ya, kita memberikan ekspresi kebebasan kepada siswa untuk menyampaikan argumentasi dan pendapat serta sarannya tentang materi apa yang kita ajarkan. Itu menjadi lebih menarik. Itu akan membuat siswa itu memunculkan motivasi diri, menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih berani dalam mengungkapkan pendapat, dan itulah membuat guru itu menjadi akan dikenang oleh siswa. Oh, dulu saya diajarin bapak itu begini. Nah, seperti itu ya, menjadi bermakna pembelajarannya. Oke, lanjut. Setelah itu ada lagi pengetahuan awal dan apa? Pengetahuan awal ya, membangun konstruk awal. Oke, lanjut lagi aja lah ya. Mempersingkat waktu, ada juga waktu dan fasilitas. Waktunya berapa menit, berapa jam. Nah, guru tuh harus menyeting itu. Makanya di RPP itu ada kegiatan pembuka, isi dan pembuka, inti dan penutup. Nah, biasanya ini kan ada berapa menit, ini berapa menit ya. Itu guru harus paham. Dan juga fasilitas apa yang digunakan oleh guru, mungkin seperti yang saya gunakan ya, menggunakan proyektor, bisa juga menggunakan papan tulis ya. Kalau misalkan nggak ada proyektor, nggak ada papan tulis, kita bisa menggunakan karton ya. Memang agak lumayan mahal pengeluarannya ya yang ikhlas aja tapi ya tapi itu bisa kita gunakan secara terus menerus menggunakan media karton. Mungkin belum pernah di sini belajar menggunakan media karton ketika masa SD aja. Pernah, alhamdulillah. Kapur itu yang dari kapur pernah kan? Nah, itu sebenarnya juga media yang ada pada saat itu, tapi sekarang udah nggak berlaku ya. Kapur sekarang sudah ini, dan ada yang lebih canggih lagi, menggunakan kaca. Ya, sekarang juga HP ini atau proyektor ini ada yang lebih canggih lagi, smart TV. Ya, berhubung kita masih dalam yang lain lah ya. Oke, lanjut ke metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ceramah. Ceramah juga ada keunggulan dan ada kekurangan. Keunggulannya cepat menyampaikan informasi. Ya, memang benar. Jadi metode ceramah itu, metode konvensional itu saya tidak sepakat. Di penulis artikel yang menyatakan bahwa ceramah itu sudah tidak efektif tidak. Kalau nggak ada ceramah siapa yang ngomong? Iya kan? Lanjut, banyak informasi yang disampaikan dalam waktu singkat. Yes. Jadi materi itu lebih terpetakan. Lanjut lagi, menjangkau banyak audiensi. Ya, sambil keliling, sambil ceramah, sambil ngobrol kan termasuk menjangkau juga. Kelemahannya itu komunikasi satu arah. Hanya berfokus siapa yang bertanggap, seperti tadi kan, nanya hanya berfokus sini nggak kelihatan, ya kan? Begitu pun kamu bertanya sini nggak akan terekspos. Nah, seperti itu. Karena keterbatasan manusia juga ya, matanya cuma 2. Kalau matanya 4 ya keliling semua. Horor juga ngeliat. Ada lagi, sukar memenuhi kebutuhan individu. Ya hanya memenuhi satu, yang pintar-pintar, yang ini. Terus proses belajar mengajar berpusat pada pelatih ya, pada saya. Ya, sebagai teacher center, bukan student center. Oke, itu kelemahan daripada metode ceramah. Lanjut, kita persingkat lagi, yaitu metode diskusi. Nah, ini juga ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Keunggulannya ada interaksi antara pelatih, pengajar, peserta didik, seperti yang diadakan diskusi kelompok kecil tadi. Ya, terus dapat menilai penguasaan konsep peserta. Ya, yang seperti yang tadi kan, maju ke depan, berdiri sini, terus saya akan menilai apakah benar atau tidak apa yang disampaikan. Terus dapat melihat reaksi peserta terhadap ide-ide baru yang tadi yang digagaskan atau disampaikan. Lanjut, ada lagi kelemahannya, tidak efektif bila peserta belum menguasai konsep dasar atau dia tidak paham tentang materinya. Jadi dia ngalur ngidul, gitu ya. Nah, lanjut lagi, itu menyita waktu. Ya, sangat menyita waktu diskusi itu. Dia harus berpikir dulu, ya, dan lain sebagainya. Di RP juga ada kegiatan intinya, ada diskusinya. Minimal 10 menit, tapi di lapangan belum tentu 10 menit. Karena pertama, keterbatasan sumber. Ya, walaupun sekarang kita bisa menggunakan HP,
ya kan? Internet tinggal searching di Google, crack. Tapi kan mungkin ada yang kita harus mereduksi juga, apalagi yang dari blog-blog. Ya, dari blog-blog itu sudah tidak relevan lagi kita gunakan. Kalau kita dari jurnal, kita harus membaca keseluruhan, menyita waktu banyak. Dari buku itu bisa lebih cepat karena dia langsung satu arah, langsung ketuju, ya, pada buku itu. Lanjut lagi. Ini juga ada beberapa langkah diskusi. Nah, yaitu adanya persiapan, pelaksanaan, dan itu. Sebenarnya tahapannya hanya ini. Persiapan seperti apa? Ya, tentukan topik, karakteristik serta kerangka diskusi dan fasilitas. Itu tuh tahap awal. Lanjut tahap kedua, pelaksanaan atau implementasi ya. Itu apa? Komunikasikan topik, terus jelaskan, berbagi, bimbing. Nah, penutupnya apa itu? Laporan, tanggapan, umpan, dan oke. Nah, ini adalah langkah pengelolaan diskusi. Ya, mungkin secara tidak sadar sudah sebenarnya sudah kalian laksanakan sebelum ini dipaparkan ya. Tapi ya menjadi ide baru. Nah, ini kita lewatkan saja ya, diskusi secara umum ya, karena tadi sudah mengerti. Nah, selanjutnya adalah metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini terkait dengan konsep yang diajarkan lebih nyata, kesamaan pengertian terhadap suatu konsep, cocok untuk mengajar, keterampilan. Ini demonstrasi ini untuk meningkatkan kemampuan keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan komunikasi. Ya, seperti menjelaskan itu sebenarnya adalah keterampilan komunikasi. Menyampaikan argumen pendapat itu komunikasi. Dia enggak. Ada mungkin di sini masih presentasi apa ya, masih garu-garu kan. Nah, itu sebenarnya kemampuan komunikasinya masih kurang baik. Harus dilatih dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan ini. Akan terbiasa nanti. Jadi sudah tidak ada panjang lagi. Nya dikit. Lanjut, pelaksanaan juga ada prosedur tertulis untuk peserta. Tertulis itu dalam bentuk laporan atau kegiatan. Ya, kalau misalkan dalam dunia perkuliahan mungkin dalam bentuk makalah. Ya. Terus juga ada pelaksanaan demonstrasi siap dan terampil. Ya, dari gambar ini juga sudah jelas ya, di mana salah satu daripada anggota kelompoknya sedang mendemonstrasikan atau sedang memeragakan. Oh, begini caranya. Ini kan seperti kegiatan nyablon ya. Ada yang pernah nyablon? Pernah lihat? Ya gimana? Ada ini thread. Nah, ini kalau ini catnya bagusnya warna ini begini. Tarikannya harus begini, kalau enggak nanti enggak rata begitu ya. Dan cetakannya harus bolong, di bawahnya harus ada lampu biar lebih terang dan hangat. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, metode tanya jawab. Kita persingkat aja ya, tadi demonstrasi juga termasuk penjelasan. Nah, metode tanya jawab ini ialah menyampaikan pembelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan kepada murid. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Bagaimana ulasan Anda tentang video berikut? Bagaimana tanggapan Anda? Dan bagaimana solusi yang Anda tawarkan untuk berikut ini? Nah, itu sebenarnya menarik bagi siswa. Jadi siswa itu diberikan permasalahan dulu, atau diberikan topik mata pelajaran yang kira-kira kita gunakan pada hari itu. Ya? Oke. Sampai sini paham? Nah, jangan lupa ada juga yang namanya pemberian tugas. Nah, pemberian tugas ini menjadi penting juga. Ya, jadi nggak semua habis belajar sudah pulang. Harus dikasih tugas untuk apa? Untuk mengingat, mengetahui. Jadi siswa itu setiap udah pulang sekolah dia tidak langsung bermain. Dia kerjakan dulu tugasnya, selesai baru dia bebas bermain. Biar apa? Biar namanya siswa itu kan memori jangka masih dalam kategori jangka pendek ya, belum jangka panjang, makanya selalu diberi
tugas. Begitupun dari tahap SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun sering dikasih tugas kan? Ya Pak. Ya kan, setelah kuliah dikasih tugas, kan? Fungsinya untuk apa? Untuk mengingat apa yang sudah dipelajari hari ini, apa yang ini mungkin tugasnya dalam bentuk rangkuman, dalam bentuk kegiatan, ya kan? Nah seperti itu. Oke. Dan tugas juga bisa dalam bentuk soal pilihan ganda atau bentuk esai lah, itu tergantung daripada gurunya ya mau menggunakan teknik apa. Nah ini menggunakan selanjutnya adalah bermain peran. Nah, bermain peran ini menjadi penting ya. Bermain peran pada prinsipnya merupakan metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada di dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas. Atau mungkin kalau misalkan di dalam pembelajaran sejarah, belajar tentang kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Mungkin ada salah satu siswa dijadikan contoh sebagai Soekarno, ada contoh siswa menggambarkan Hatta, ada contoh siswa menggambarkan yang lain. Seperti apa aja tokohnya kira-kira? Ya? Ya apa? Sebut-sebut aja. Pokoknya itulah ya tokohnya. Seperti itu. Oke, apa? Nanti tinggal searching, kan gampang sekarang belajar ya. Nah, nanti di sini siswa diberikan tugas, ya, diberi tugas untuk gimana sih cara dia menjadi Soekarnoisme, bagaimana cara dia menjadi Hattaisme sih, jadi Muhammad Hatta ya. Jadi mendalami prosesnya. Jadi mereka harus buat skenario, ya, kayak main film itu kan ada skenarionya, ada oh nanti bahasanya begini, Hatta kamu sedang apa? Saya sedang menulis, saya sedang ini. Soekarno kamu sedang apa? Saya sedang memikirkan masa depan bangsa. Tapi harus dengan ekspresi, bukan dia saya sedang memikirkan bangsa. Tapi nggak ada ekspresinya, kan ekspresinya merenung, ekspresi begini. Ya bukan foto gini ya, tapi ekspresi merenung. Oke, lanjut. Yaitu simulasi. Simulasi ini apa sih, metode simulasi? Coba dari depan kira-kira apa yang bisa kalian tanggapi? Simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar, keterampilan mental maupun fisik dan teknis. Simulasi ini adalah seperti mengulang, ya, atau ayo mengulang atau simulasi video simulasi pembelajaran. Nah, berarti simulasi itu adalah iya, bisa seperti demonstrasi ya, tapi demonstrasi harus begini kan. Kalau simulasi itu dia nggak perlu harus show up atau nggak perlu harus tampil. Oke. Next. Enaknya kalau ada pencetak tuh tinggal tet. Berhubung nggak ada, saya nggak bawa. Oke. Sandiwara hampir sama dengan bermain peran, ya, hampir mirip sebenarnya. Metode sandiwara seperti memindahkan sepenggal cerita yang menyerupai kisah nyata atau situasi sehari-hari dalam suatu pertunjukan. Hampir sama, dengan bermain peran juga sama, ya. Bedanya apa Pak? Bedanya sandiwara dan pemain peran. Sandiwara itu adalah orang yang memerankan. Kalau peran dia yang menjadi, ya misalnya gini, gimana ya? Peran itu ke tokohnya, ya. Peran siapa? Soekarno misalnya. Nah ini peran dari Soekarno ini apa sih dalam kemerdekaan? Nah kalau sandiwara ini orang yang memerankan. Memerankan siapa? Soekarno. Ya, kamu, misalkan saya menjadi Soekarno tapi saya sudah mati ya. Terus kamu memerankan sebagai saya. Bagaimana sih menjadi Soekarno itu? Ya kan? Nah seperti itu. Oke, lanjut. Oh, bermain game tadi sudah ya.
Oh, bermain game sudah belum tadi? Belum ya? Enggak. Oke, ini terlalu dikit sebenarnya sama aja. Nah, bermain game. Nah, permainan game ini sebaiknya dirancang untuk aksi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peserta didik. Seperti saya, misalkan saya mau hari ini mau ngasih game, namanya adalah Roja. Game Roja. Roja itu adalah roda jawaban. Harusnya yang harus saya bawa adalah bentuk daripada si roja ini. Jadi nanti siswa tuh akan muter spin, muter seret, nanti muncul dia berhenti di suatu pertanyaan atau suatu pernyataan tentang materi. Nah, kemudian siswa akan menyampaikan, oh saya paham materi ini Pak, begini gitu ya. Nah, itulah sistem permainan. Nah, permainan ini tidak harus, kalau saya nyebutnya roja, atau yang lain juga boleh, tebak kata, atau misalkan ada guru yang rajin yaitu menyusun TTS atau menyusun kalimat yang acak-acakan kemudian disuruh lingkari atau tandai tentang materi yang akan disampaikan. Itu juga menarik seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini ada daripada rangkuman ya tentang metode pembelajaran, bahwa metode diskusi itu meningkatkan makna kognitif atau pengetahuan. Curah pendapat atau pemberian pendapat itu juga sama, diskusi kelompok juga sama, ceramah itu juga meningkatkan kognitif. Kan pengetahuan apa yang disampaikan guru itu yang diterima oleh siswa atau mahasiswanya ya. Penugasan itu adalah keterampilan atau psikomotorik. Ya, namanya tugas ya. Nah, lanjut bermain peran, itu masuk ke sikap. Karena yang dinilai sikapnya, ekspresinya dalam bentuk gerakan dan lain-lain. Begitupun dengan drama atau sandiwara, permainan game ya. Sementara kalau demonstrasi, nah itu untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Oke. Rangkuman tidak perlu lah ya. Oke.